Namaku Asep. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2011. Sehari-hari aku kerja sebagai sopir antar barang untuk sebuah toko elektronik di Bandung. Malam itu, semua berawal dari satu telepon dari bos. Aku lagi duduk di ruang tamu, nonton TV sama istri dan anakku. Tiba-tiba, HP jadulku bergetar. Di layar tertulis nama bosku. Aku angkat telepon. Suara bosku terdengar terburu-buru. "Sep, bisa nggak malam ini juga kirim barang ke pelanggan di daerah Sumedang? Besok pagi banget barangnya harus sudah sampai. Kalau pagi besok baru berangkat, nggak bakal keburu." Aku sempat diam. Biasanya pengiriman seperti itu dilakukan siang hari. Tapi malam itu aku sedang butuh uang tambahan. Kontrakan mau jatuh tempo, anak juga lagi sering sakit. Pelan-pelan aku jawab, "Insya Allah bisa, Pak. Jalurnya lewat mana?" "Lewat jalur alternatif aja, yang lewat hutan itu. Kalau lewat jalur biasa, sekarang lagi ada perbaikan jalan. Macetnya parah," jawab bosku. Jalur alternatif Sumedang. Aku langsung teringat cerita beberapa teman sopir. Katanya di jalur itu sering ada kecelakaan aneh. Banyak yang bilang suka ada penampakan di tengah malam. Ada juga yang cerita pernah dengar suara orang minta tolong di pinggir jalan, tapi pas didekati ternyata tidak ada siapa-siapa. Waktu itu aku cuma menelan ludah pelan. Sebagai laki-laki, apalagi kepala keluarga, aku gengsi kalau harus bilang takut. Lagi pula, aku pikir semua itu mungkin cuma cerita yang dilebih-lebihkan. Setelah tutup telepon, istriku menatapku dengan wajah cemas. "Abang harus berangkat sekarang?" Aku mengangguk pelan. "Bos minta barangnya diantar sekarang. Kalau enggak, katanya toko bisa kena masalah. Kita juga lagi butuh uang lembur kan?" Istriku menunduk. Ia paham keadaan kami. Tapi rasa khawatir di wajahnya tidak bisa disembunyikan. "Jalurnya lewat mana, Bang?" Aku sempat ragu mau jawab jujur. Tapi akhirnya aku bilang juga. Katanya lewat jalur alternatif Sumedang, yang lewat hutan itu. Istriku langsung menarik napas. Yang jalurnya sepi itu, yang suka katanya ada apa-apa. Aku mencoba tersenyum, meski dalam hati ikut cemas. Itu mah cerita orang aja kali. Abang kan berangkatnya nggak terlalu malam. Paling juga lewat sana jam 9 atau jam 10. Abang hati-hati, doain aja ya. Istriku mengangguk pelan. Ia mendekat, memelukku sebentar. "Abang jangan berhenti sembarangan. Jangan ngobrol sama orang yang aneh-aneh di jalan. Kalau ada apa-apa telepon aku doain dari rumah." Pelukan singkat itu terasa hangat. Anakku yang masih kecil merangkak mendekat, memegang ujung celanaku. "Abi, jangan lama-lama." Kalimat polos itu membuat dadaku terasa berat. Tapi aku tetap harus berangkat. Aku mengambil jaket, memakai sandal, lalu berpamitan. Di depan rumah kontrakan, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah lembab setelah hujan sore tadi. Mobil pick-up toko sudah menunggu di garasi kecil belakang. Bak belakangnya sudah terisi beberapa kardus berisi barang elektronik, TV, speaker, dan beberapa barang lain yang harus dikirim ke pelanggan di Sumedang Kota. Aku memeriksa sebentar muatan di belakang. Semua tampak rapi dan terikat kencang. Setelah yakin tidak ada masalah, aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan perlahan keluar dari gang sempit tempat kontrakanku berada. Perjalanan dari Bandung menuju arah Sumedang pada awalnya terasa biasa saja. Lampu jalan masih cukup banyak. Ada beberapa kendaraan lain yang lewat, meski tidak seramai siang hari. Di sepanjang jalan, aku mencoba menenangkan diri dengan melantunkan salawat pelan. Sesekali, aku melihat HP di dashboard, memastikan tidak ada pesan baru dari bos ataupun istriku. Sekitar 1 jam perjalanan, aku sampai di persimpangan yang dikenal sebagai awal jalur alternatif. Di sana ada sebuah warung kecil yang sudah setengah tutup. Lampu remang berwarna kuning menggantung di depan warung. Di sampingnya ada papan kayu tua yang menandakan arah jalur alternatif menuju Sumedang. Aku memperlambat mobil, lalu menepi sebentar.
kupandangi ke arah jalan yang akan kulewati. Jalanan itu menurun, masuk ke area yang tampak gelap dan berkabut tipis. Di kiri kanan tampak siluet pepohonan lebat yang berdiri rapat. Saat aku sedang diam, seorang bapak tua keluar dari warung membawa gelas teh panas. Ia memandang mobilku sebentar, lalu berjalan mendekat ke arah jendela. "Maaf Kang, mau lewat jalur alternatif?" tanya beliau pelan. Aku mengangguk sopan. "Iya Pak, mau ngantar barang ke Sumedang. Lewat jalur sini katanya lebih cepat." Bapak itu menatapku agak lama, seakan menimbang sesuatu. Matanya terlihat sayu namun tajam. Lalu ia menarik napas. "Cepet sih cepet Kang, tapi hati-hati. Apalagi kalau lewat jam segini. Di sana itu suka ada hal yang gak semua orang kuat lihatnya." Ucapannya membuat tengkukku merinding. Aku berusaha tersenyum, meski terasa kaku. "Maksud Bapak?" Beliau tidak langsung menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke arah jalan gelap di depan sana. "Kalau lewat sana, jangan suka asal ngomong. Jangan sembarangan berhenti, apalagi kalau ada yang manggil dari pinggir jalan. Kalau tiba-tiba ada yang nyebrang, jangan langsung ngerem mendadak. Baca saja doa. Anggap aja nggak lihat." Suasana sekitar mendadak terasa makin sepi. Angin malam berembus pelan, membuat daun-daun di pepohonan sekitar berdesir lirih. Dari kejauhan, terdengar suara anjing melolong sekali, lalu hening lagi. Aku menelan ludah. "Emang sering ada apa, Pak?" Bapak itu hanya menggeleng pelan. "Saya cuma mengingatkan, orang sini sudah pada tahu. Jalan itu bukan jalur biasa. Tapi kalau sudah niat kerja, ya jalan saja. Yang penting, jangan lupa baca doa. Jangan sombong. Jangan tantang apapun yang tidak kelihatan." Aku terdiam beberapa detik. Dalam hati, muncul keinginan untuk balik arah. Lewat jalur biasa saja, walaupun macet. Tapi aku ingat pesan bos dan kebutuhan keluargaku. Akhirnya aku mengangguk pelan. "Hatur nuhun Pak, sudah diingatin. Insya Allah saya hati-hati." Bapak itu mundur satu langkah, lalu menepuk pelan kap mobilku. Kalau Kang Asep merasa merinding, atau ada bau aneh, atau dengar suara nggak wajar, jangan langsung panik. Pegang setir kuat-kuat. Baca doa. Jangan berhenti di tengah hutan, kalau nggak terpaksa sekali. Ucapan terakhir itu membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu perlahan menginjak gas. Mobilku mulai masuk ke jalur alternatif Sumedang. Lampu jalan semakin jarang. Gelap mulai menelan cahaya dari lampu mobilku. Di kiri kanan hanya ada deretan pepohonan tinggi yang berdiri seperti bayangan hitam. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti sebagian jalan di depan. Udara terasa lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Satu-satunya suara yang terdengar hanya deru mesin mobil dan gesekan ban dengan aspal yang mulai tidak rata. Di dalam hati, aku berusaha meyakinkan diri. Ini cuma jalan biasa, semua baik-baik saja. Yang penting fokus. Namun, semakin jauh aku masuk ke jalur itu, semakin kuat perasaan tidak enak di dadaku. Seolah ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi seperti sedang memperhatikan setiap gerakanku. Dan di saat itulah, malam panjang yang tidak akan pernah kulupakan itu benar-benar dimulai. Begitu mobilku benar-benar masuk ke jalur alternatif, suasana berubah total. Lampu jalan yang tadi masih sesekali muncul, sekarang hampir tidak ada. Hanya ada cahaya kuning redup dari lampu mobilku yang membelah gelap di depan. Di kiri kanan, pepohonan besar berdiri rapat. Sebagian seperti pohon jati, sebagian lagi aku tidak tahu jenisnya. Batangnya tinggi, rantingnya menjulur ke jalan, seolah ingin menyentuh mobil yang lewat. Aku melirik jam kecil di dashboard. Jarum menunjuk sekitar jam 9:30 malam. Masih belum terlalu larut, tapi suasananya seperti sudah lewat tengah malam. Aku menarik napas pelan, lalu mulai membaca doa dalam hati. Bibirku komat kamit membaca istighfar dan sedikit sholawat. Kupaksa diriku tetap tenang. Tangan memegang setir agak lebih kencang dari biasanya. Beberapa menit pertama, perjalanan masih terasa biasa saja. Jalan agak berkelok dan naik turun.
Sekali-sekali ada lubang kecil yang membuat mobilku sedikit menghentak. Aku menurunkan sedikit kecepatan supaya lebih aman. Di kejauhan, kabut terlihat makin tebal, seperti gumpalan putih yang menggantung rendah di atas jalan. Saat mobilku masuk ke dalam kabut itu, pandangan langsung terasa terbatas. Cahaya lampu depan memantul, membuat jarak pandang semakin pendek. Aku mulai merasa bulu kuduk meremang. Bukan hanya karena dingin, tapi ada perasaan seperti diawasi. Seolah dari balik kegelapan di antara pepohonan ada banyak mata yang memperhatikan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan radio. Sayangnya hanya terdengar suara kresek-kresek tidak jelas. Gelombang radio seperti terganggu. Kuputar-putar tombolnya, tapi tidak ada siaran yang jernih. Akhirnya radio kumatikan lagi. Sekarang, satu-satunya suara hanya derum mesin dan bunyi roda menyusuri aspal yang mulai kasar. Di luar, angin malam sesekali berdesir, membuat daun-daun bergoyang pelan. Saat itulah gangguan pertama mulai terasa. Awalnya aku mencium bau aneh, seperti bau bunga melati yang sangat menyengat. Padahal di sepanjang jalan itu aku tidak melihat ada rumah, apalagi kebun bunga. Hanya hutan dan pepohonan besar. Bau itu datang tiba-tiba, kuat sekali. Seolah ada seseorang yang baru saja menyiramkan minyak wangi melati di dalam kabin mobil. Padahal semua kaca tertutup rapat. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku teringat ucapan bapak di warung tadi. Kalau Kang Asep merasa merinding atau ada bau aneh, aku menelan ludah. Tenang Sep, baca doa, jangan macem-macem, batinku. Aku membaca ayat pendek yang kuhafal. Suara sendiri terdengar pelan, tapi cukup membuatku sedikit lebih tenang. Namun rasa merinding di tengkuk tetap tidak hilang. Tak lama setelah bau melati itu mulai memudar, gangguan berikutnya datang. Kali ini dari arah belakang. Aku jelas-jelas merasa bak belakang mobil seperti ada yang bergerak. Seperti ada sesuatu yang menggeser kardus atau melangkah pelan di atasnya. Padahal sebelumnya semua barang sudah kuikat dengan tali. Seharusnya tidak ada yang bisa bergeser begitu saja. Kudengar bunyi pelan. Duk, duk. Seperti ada yang mengetuk dari dalam bak. Ketukannya pelan, tapi teratur. Aku spontan menoleh ke kaca spion tengah. Yang terlihat hanya bak belakang yang tertutup terpal bergoyang tipis karena jalan yang tidak rata. Tidak ada apa-apa. Kupaksa diriku mengabaikan. Paling kardusnya goyang kena jalan berlubang, pikirku. Aku berusaha logis walau dalam hati jelas-jelas tidak tenang. Mobil terus melaju. Kabut semakin tebal. Lampu mobil seperti tercekik di tengah putih pekat itu. Di sebuah tikungan agak tajam, aku memperlambat laju. Tiba-tiba, dari balik kabut di depan, aku melihat sesuatu melintas cepat. Seperti bayangan orang kecil berlari menyeberang jalan. Hanya sekilas, seperti sosok anak kecil dengan baju putih lusuh. Refleks, kaki kiriku menginjak kopling dan sebagian rem. Mobil sedikit mengerem mendadak. Jantungku serasa mau copot. Aku menatap lekat-lekat ke depan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada anak kecil, tidak ada orang. Hanya kabut yang perlahan bergerak tertiup angin. Ya Allah, aku berbisik pelan. Tangan semakin kencang menggenggam setir. Keringat dingin mulai muncul di telapak tanganku, padahal udara di luar sangat dingin. Aku mencoba berpikir waras. Mungkin cuma bayangan pohon, mungkin cuma halusinasi. Aku capek, tapi di dalam hati aku tahu, barusan itu bukan bayangan biasa. Perasaanku sangat kuat, seolah ada sesuatu yang benar-benar baru saja menyeberang tepat di depan mobil. Dengan napas tidak teratur, aku kembali menginjak gas. Mobil perlahan maju. Kali ini, aku lebih sering membaca istighfar. Beberapa ratus meter kemudian, aku melihat sesuatu lagi di pinggir jalan. Kali ini lebih jelas. Di sisi kanan jalan, di dekat sebuah pohon besar yang batangnya bengkok, ada sosok yang berdiri menghadap ke arah jalan. Seorang perempuan. Ia memakai gaun panjang berwarna putih kusam. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian besar wajahnya. Kedua tangannya terkulai di samping tubuh. Ia tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri diam menatap ke arah mobilku yang mendekat. Aku spontan mengerem sedikit, lalu memegang setir dengan kedua tangan. Napas terasa sesak. Pandanganku tak bisa lepas dari sosok itu.
Saat mobilku kira-kira sejajar dengan tempatnya berdiri, aku jelas melihat sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Kakinya tidak menyentuh tanah, sedikit melayang. Gaun putihnya seperti bergoyang pelan, padahal angin tidak terasa kencang. Aku langsung memalingkan wajah ke depan, tidak berani menoleh lagi. Mulutku gemetar membaca doa yang seadanya ku ingat. Mobilku paksa terus melaju. Beberapa detik setelah melewati sosok itu, bulu kuduku tambah berdiri, karena di telingaku terdengar suara perempuan berbisik sangat pelan. "Antar, aku ikut." Suaranya lirih seperti dari kejauhan, tapi entah kenapa terasa sangat dekat, seperti berbisik tepat di telinga. Aku spontan merapatkan bahu seolah ingin menutup telinga dengan badan sendiri. Mataku fokus ke jalan. Aku tidak berani melihat ke spion sama sekali. Bau melati yang tadi sempat hilang kini muncul lagi. Kali ini jauh lebih menyengat, seperti ada yang duduk di sebelahku sambil menyiramkan minyak wangi di dalam kabin. Jantungku berdegup tidak karuan. Aku hampir saja ingin menghentikan mobil dan lari, tapi aku tahu aku berada di tengah jalur alternatif yang sepi. Di sekelilingku hanya hutan dan kabut. Saat aku berusaha menenangkan diri, tiba-tiba terdengar bunyi keras dari bak belakang, duk. Seperti ada sesuatu yang jatuh kuat di atas kardus-kardus. Setelah itu, diikuti suara seperti langkah pelan yang berpindah di atas bak. Tok, tok, tok. Di tengah kepanikan itu, satu hal paling membuatku hampir kehilangan akal. Dari arah belakang, tepat di jok belakang kursi, terdengar suara napas pelan. Disusul suara perempuan berbisik lagi, kali ini lebih jelas. "Asep, pelan-pelan saja. Jangan tinggalkan aku di sini." Suara itu terdengar seperti berada tepat di belakang kepalaku. Padahal aku tahu pasti, tidak ada siapa-siapa di mobil itu selain diriku. Suara bisikan itu membuat seluruh tubuhku membeku. Leherku terasa kaku, seolah ada beban berat yang menahan. Aku tidak berani menoleh sedikit pun. Napas terasa pendek dan panas. Jantungku berdetak sangat cepat sampai dada terasa sakit. Ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Kalimat itu berputar-putar di dalam kepalaku. Tangan kiriku berkeringat dingin, tapi tetap kupaksa memegang setir erat-erat. Aku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Di luar, gelap absolut. Hutan rapat seperti menutup jalan dari segala arah. Suara itu terdengar lagi. Sekarang lebih dekat, lebih jelas. "Asep, kenapa nggak jawab?" Nada suaranya bukan marah. Justru terdengar seperti wanita yang sedang menangis dalam lirih. Tapi justru itulah yang membuat suara itu jauh lebih menyeramkan. Aku menelan ludah dengan susah payah. Lidah terasa kering. Mataku fokus ke depan, walau pandangan sedikit bergetar karena ketakutan. Aku nggak lihat, nggak dengar, nggak peduli. Ini cuma halusinasi. Gumamku pelan. Tapi suara itu malah tertawa kecil. Tawa pelan. Tawa perempuan. Tawa yang membuat tulang punggungku dingin seketika. Jangan pura-pura. Aku spontan menginjak gas sedikit lebih dalam. Mesin meraung pelan menahan tenaga. Namun baru beberapa detik, dari arah kiri mobil terdengar suara langkah kaki berlari mengikuti kecepatan mobil. Iya, langkah kaki. Seperti ada seseorang yang berlari di sisi mobil. Kecepatannya mengikuti laju mobilku. Aku berani melirik sedikit ke arah jendela kiri. Dan saat itulah aku hampir berteriak. Di sisi kiri, tepat di luar kaca jendela, ada bayangan hitam berlari sejajar dengan mobil. Langkahnya cepat dan tidak wajar, seperti melayang tapi tetap menghasilkan suara langkah. Bentuknya samar, seperti tubuh manusia tapi tanpa wajah, tanpa mata. Hanya bayangan hitam pekat bergerak cepat mengikuti mobilku. Aku langsung membalikan pandangan ke depan. Lampu mobil menyorot jalan yang semakin gelap,
seperti lorong panjang yang tidak ada ujungnya. Astagfirullah. Suara itu keluar begitu saja dari mulutku. Tidak bisa kutahan. Bayangan hitam itu mendekat ke jendela mobilku. Aku bisa mendengar napasnya. Napasku tercekat. Lalu bayangan itu mengetuk kaca jendela mobilku. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Ketukannya sangat jelas. Ketukan seperti manusia yang mengetuk pintu rumah. Aku menutup mulut dengan gigi terkatup kuat, takut suara apapun keluar. Tiba-tiba dari belakang lagi-lagi muncul suara. Kursi belakang bergeser sedikit. Seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Kain bergesekan. Langkah kecil. Lalu suara perempuan itu berbisik, pelan, sangat pelan, tapi jelas. Asep, kamu nggak sendiri. Aku hampir membanting setir karena panik, tapi aku memaksa diriku tetap lurus. Aku ingat ucapan bapak tua tadi, kalau mendengar sesuatu, jangan panik, fokus ke jalan. Aku mencoba menarik napas panjang walau tubuhku gemetar. Ku baca doa sekuat-kuatnya dalam hati. Mulutku komat kamit walaupun suaranya hampir tidak keluar. Perjalananku terasa sangat panjang, padahal baru beberapa menit. Tapi rasanya seperti berjam-jam. Setiap tikungan terasa mengancam. Setiap bayangan pohon terasa seperti sosok yang bergerak. Mobil terus melaju pelan, sementara suara langkah kaki itu masih mengikuti dari satu sisi. Kadang di kiri, kadang di kanan. Lalu, di tikungan berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kembali kaku. Di tengah jalan, tepat di bawah kabut yang menggantung rendah, berdiri sosok perempuan dengan gaun putih yang sama seperti sebelumnya. Kepalanya sedikit menunduk, rambut panjang menutupi wajahnya, tangannya menjuntai lemas. Tapi yang membuatku hampir tidak bisa bernafas adalah ia berdiri menghadapku di tengah jalan, tidak bergerak, seolah sedang menungguku. Aku menginjak rem sedikit, tapi tidak berani berhenti total. Sosok itu tidak memalingkan wajah, tetap diam, tetap menghadap ke arah mobilku. Jantungku serasa keluar dari dada ketika ia tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Rambutnya tersingkap sedikit, dan aku sempat melihat bagian wajahnya. Mata, tanpa bola mata, kosong, putih, seperti mata boneka rusak. Mulutnya robek sampai ke pipi, seperti bekas sobekan lama yang membuat wajahnya tampak tidak manusiawi. Dan saat mobilku semakin dekat, perempuan itu membuka mulutnya lebar-lebar, lebih lebar dari manusia normal, lalu memekik. "Ah!" Suara itu menggema di dalam mobil meski kaca tertutup rapat. Telingaku sakit, dadaku serasa dipukul dari dalam. Aku spontan menginjak gas sekencang-kencangnya. Mobil melaju melewati sosok itu. Aku tidak berani menoleh, tidak berani melihat ke kaca spion. Tapi tepat saat mobilku melewatinya, terdengar suara keras menggaruk bagian samping mobil, seperti kuku panjang mencakar bodi mobil. Skrek! Aku langsung membungkuk sedikit sambil tetap memegang setir. Napas tersengal, mata panas oleh air mata yang hampir keluar. Setelah melewati tikungan, suara cakaran itu berhenti. Sosok perempuan itu tidak terlihat lagi. Bayangan hitam yang tadi berlari juga hilang. Namun, gangguan terbesar belum selesai. Karena saat aku mencoba menenangkan diri, tiba-tiba dari kursi belakang terdengar suara seseorang menarik napas panjang. Diikuti suara perempuan mengucap pelan. Aku ikut sampai akhir. Dan kursi belakang mengeluarkan bunyi, seperti ada yang bergerak mendekat ke kursi depanku. Begitu kursi belakang berbunyi seperti ada yang bergerak, seluruh tubuhku langsung keringat dingin. Punggungku meremang dari bawah sampai ke tengkuk. Aku tidak berani menoleh sedikit pun. Mataku mengunci ke jalan yang gelap di depan, walau pandangan mulai bergetar karena rasa takut yang luar biasa. Nafas di belakang terdengar jelas. Bukan nafas cepat, bukan nafas panik. Justru nafas pelan, panjang dan berat, seperti nafas seseorang yang duduk sangat dekat. Suaranya seperti berada hanya beberapa sentimeter dari kursi belakangku. Aku bisa merasakan hembusan dingin itu menyentuh belakang leherku.
Kulitku langsung merinding hebat. Lalu suara perempuan itu muncul lagi, kini lebih jelas, lebih dekat, lebih menakutkan. Asep, pelan saja, jangan terburu-buru. Aku menutup mulut rapat-rapat karena takut aku akan berteriak. Namun tubuhku tetap gemetar hebat. Di antara rasa takut itu, ada rasa ingin menangis karena aku tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan diri. Tiba-tiba terdengar bunyi halus, seperti kain yang bergesekan di jok belakang. Disusul suara kursi sedikit berderit. Itu berarti sosok itu bergerak semakin mendekat. Aku langsung membaca doa sekuat-kuatnya. Suara gemetar keluar dari bibirku. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Namun doa itu justru membuat sosok itu seperti bereaksi. Nafasnya berubah menjadi lebih cepat dan kasar. Lalu ia berbisik. Asep, jangan sebut nama itu. Jangan. Suaranya terdengar marah, tetapi tertahan. Seperti seseorang yang ingin menjerit, tapi menahannya. Mobil terus melaju pelan. Kabut makin tebal. Lampu mobilku seperti tidak mampu lagi menerangi jalan. Jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu bergerak ke arah kiri bahuku. Seperti kain putih panjang yang menjulur dari belakang. Aku spontan menjauhkan bahu, tapi tetap memaksa pandangan ke depan. Lalu, sangat perlahan, sesuatu menyentuh bahuku. Dingin sekali, seperti es menyentuh kulit. Aku hampir tersentak, nafas tercekat seperti ada yang menahan. Asep. Suaranya kini berubah menjadi serak. Setiap huruf terdengar seperti keluar dari tenggorokan yang rusak. Aku sudah lama menunggu seseorang sepertimu. Jantungku serasa mau berhenti. Tanganku menekan setir kuat-kuat. Kaki menginjak gas tanpa sadar. Mobil melaju lebih cepat meski jalannya gelap dan kabut tebal. Tapi sosok itu tidak berhenti. Sentuhan di bahuku makin kuat, seperti jemari panjang yang melingkar pelan. Aku hampir pingsan. Namun aku tetap mencoba membaca doa. Kali ini lebih keras. La ilaha illallah. Allah lindungi saya. Allah lindungi saya. Tiba-tiba, mobil bergetar keras. Seperti menabrak sesuatu. Atuh! Aku memegang setir sambil menahan nafas. Tapi mobil tetap melaju. Aku tidak berani berhenti. Saat gemetar itu berhenti, sosok perempuan itu tertawa kecil. Pelan, tapi sangat jelas. Asep, kamu takut ya? Lalu ku dengar suara seperti kuku panjang menggores jok belakang. Suara itu membuatku hampir kehilangan akal. Skrak, skrak. Diikuti suara desis yang pelan tapi mengerikan. Jangan tinggalkan aku sendiri. Pada titik itu, aku kehilangan keberanian. Aku tidak peduli apapun lagi. Aku tinjak gas sekuat tenaga. Mobil meraung keras. Ban sedikit tergelincir karena jalan licin. Tapi mobil tetap melaju kencang. Kabut berhamburan dilewati mobilku. Pohon-pohon tinggi bergerak cepat di sisi kiri dan kanan. Aku tidak peduli lagi dengan tikungan atau lubang jalan. Dalam hitungan beberapa detik, suara perempuan itu menghilang. Nafas di belakang hilang. Sentuhan dingin di bahu hilang. Suara goresan di jok pun hilang. Namun, itu bukan berarti aku aman. Karena ketika aku mulai memperlambat mobil dan berusaha mengatur nafas, dari spion tengah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku hampir berhenti mengalir. Di jok belakang, di tengah gelap, ada wajah pucat. Wajah perempuan bergaun putih itu. Ia duduk diam, membungkuk sedikit dan menatap langsung ke arah spion. Mata putihnya menatap ke mataku seperti dua lingkaran kosong.
Mulutnya tersenyum sangat lebar. Dan pelan-pelan, ia mulai mendekat ke depan. Waktu jeritan itu mengguncang mobil, aku udah hampir tidak kuat. Suara perempuan itu begitu keras sampai telingaku berdenging. Lampu kabin sempat berkedip sendiri, padahal tadi mati. Sekejap saat lampu menyala, aku melihat jelas di spion. Perempuan bergaun putih itu terdorong ke jok. Wajahnya rusak, pucat kehijauan. Lehernya seperti sobek. Matanya kosong. Mulutnya terbuka lebar seolah mau menelan apa saja. Aku langsung memalingkan wajah, tidak berani lihat lagi. Mulutku gemetar baca doa yang aku bisa. La ilaha illallah, Allah lindungi saya, lindungi keluarga saya. Setirku genggam kuat-kuat. Mobilku paksa terus maju. Kabut masih tebal, tapi di depan tiba-tiba muncul cahaya kekuningan. Kecil, tapi terasa seperti harapan. Makin dekat, aku sadar itu lampu warung kecil di pinggir jalan. Di sebelahnya ada musola dengan lampu neon putih menyala terang. Saat mobil mengarah ke sana, jeritan perempuan tadi berubah jadi erangan pelan. Bau melat yang menyengat pelan-pelan hilang. Diganti bau tanah lembab dan asap kayu bakar. Aku segera menepi di depan warung. Ban menggesek kerikil, mobil berhenti agak mendadak. Tanganku gemetar hebat, napas tidak beraturan. Dengan sisa keberanian, aku menoleh ke jok belakang. Pelan, sangat pelan. Kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada gaun putih, tidak ada wajah pucat. Pintu warung terbuka, seorang bapak paruh baya keluar, pakai sarung dan jaket tipis. "Kang, dari jalur atas ya?" tanyanya tenang. Aku hanya mengangguk, mulut rasanya kering. Beliau mendekat, melihat sisi kiri mobil. "Wah, lecet panjang, Kang. Kayak dicakar sesuatu." Aku turun dan ikut melihat. Di pintu kiri sampai ke bak belakang ada 4 garis panjang, rapi, memanjang dari depan ke belakang. Bentuknya bukan seperti bekas ranting, lebih mirip bekas kuku. Bapak itu menghela napas. Sering kejadian kalau ada yang lewat sendirian malam-malam, apalagi kalau jalannya sepi. Aku menelan ludah. "Bapak kok tahu saya sendirian?" Beliau menatapku sebentar. "Tadi, sebelum Kang datang, saya merinding berat, kayak dengar perempuan nangis di luar. Di sini, kalau sudah begitu, biasanya sebentar lagi ada yang lewat dari jalur atas." Aku terdiam, tidak tahu harus jawab apa. Bapak itu menepuk bahuku pelan. "Sudah sampai sini, banyak-banyak syukur aja, Kang. Di situ ada musola. Wudu dulu, sholat. Tenangin diri. Jangan langsung jalan kalau masih gemeter." Aku mengangguk cepat. Aku menuju musola, ambil wudu, dengan tangan masih bergetar. Air dingin menyentuh wajah terasa menenangkan. Di dalam musola, aku sholat 2 rakaat. Bukan pamer ibadah, tapi malam itu aku benar-benar merasa kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin aku sudah habis di jalan. Selesai sholat, aku duduk sebentar di teras musola. Langit mulai agak terang di ujung timur. Subuh hampir masuk. Dalam hati aku bersumpah, kalau bisa, aku tidak mau lagi ambil jalur alternatif itu sendirian di malam hari. Lebih baik macet tapi ramai, daripada sepi ditemani makhluk seperti tadi. Beberapa saat kemudian, setelah agak tenang, aku lanjut jalan ke Sumedang Kota. Kali ini jalannya mulai ramai. Ada truk lain, ada motor, ada angkot. Tidak ada lagi bau melati, tidak ada suara bisikan. Pengiriman barang selesai dengan lancar. Tapi sepanjang hari, kepalaku masih penuh dengan bayangan wajah pucat perempuan itu. Jeripannya, napasnya ditengkuk, dan bekas cakaran di mobil membuat aku yakin apa yang kualami bukan mimpi. Beberapa hari setelahnya, bos melihat lecet panjang di mobil. Saat ku ceritakan singkat apa yang terjadi, ia cuma menghela napas. "Sudahlah, Sep, mobil nanti saya benerin. Lain kali kalau disuruh milih jalur, ambil yang rame saja. Barang telat masih bisa dimaafkan, tapi kalau sopirnya yang hilang, itu yang repot."
Ucapan itu menancap di kepalaku sampai sekarang. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi nekat lewat jalur alternatif Sumedang sendirian di malam hari. Setiap kali ingat, aku cuma bisa bilang pelan dalam hati, Allah masih kasih aku kesempatan pulang. Masih kasih aku waktu buat ketemu istri dan anakku lagi. Dari kejadian di jalur alternatif Sumedang itu, aku benar-benar sadar. Mencari nafkah itu penting, tapi jangan sampai nekat membahayakan diri sendiri. Lebih baik sedikit telat, asal pulang dalam keadaan selamat. Di jalan yang sepi, apalagi malam hari, kita bukan cuma bertemu manusia. Ada makhluk lain yang juga berjalan dan tidak semua suka melihat kita lewat. Sejak malam itu, aku lebih hati-hati. Sebelum berangkat, aku usahakan wudhu dulu, baca doa, dan ingat sama Allah. Karena saat sendirian di jalan gelap, tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong kecuali Allah yang jaga kita. Aku juga jadi lebih sayang keluarga. Setiap pulang dan lihat wajah istri serta anakku, aku selalu ingat aku bisa berdiri di depan mereka karena malam itu Allah masih mengizinkan aku kembali. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai habis. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dan jadi pengingat buat kita semua. Jangan lupa jaga diri di jalan, baca doa, dan jangan sombong dimanapun berada. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, boleh bantu dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar, supaya aku makin semangat berbagi kisah nyata lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.